Untuk memenuhi permintaan Anda yang ingin kami untuk membuat video lanjutan Toyota Camry 2.5 V 2012 yang sudah kami buat review singkat sebelumnya, maka kami buatkan untuk Anda video impresi berkendaranya dalam segmen Test Drive Mobil Second. Masa produksi Toyota Camry mulai dari 2006 sampai 2012 dan mengalami facelift di tahun 2010. Walaupun usianya sudah lumayan tua, tapi desain Camry yang dewasa dan masih terlihat mewah menjadikan peminat Camry bekas masih banyak dicari. Toyota Camry masuk ke dalam kategori mid sedan, menjadi salah satu amunisi andalan Toyota yang mengisi segmen di middle size sedan premium. Mobil ini pun banyak digunakan oleh para pejabat yang menggunakannya untuk menjadi mobil operasional sehari-hari. Jika kita memiliki mobil ini, kita akan berasa menjadi orang penting yang pasti kelihatan berduit. Padahal harga secondnya di tahun 2022 ini berkisar di antara 190 sampai 250 jutaan saja. Jelas tergantung kondisi dan bagaimana cara Anda menegosi penjual. Makasih ya. Dengan budget itu, banyak orang-orang yang tidak sadar dan lebih cenderung memilih mobil keluaran terbaru yang mungkin kualitas dan material produksinya tidak lebih baik daripada mobil ini. Kemudian banyak dari kita yang takut akan biaya perawatan dari mobil ini, mengingat mobil ini bermesin di atas 2000 cc, tentu membuat sebagian orang takut akan konsumsi BBM-nya. Lalu, seberapa banyakkah konsumsi bahan bakarnya? Mesin Camry ini berkode 2AR FE, 4 silinder segaris dengan kapasitas 2500 cc. Toyota mengklaim konsumsi bahan bakarnya adalah 8,5 km per liter di dalam kota, sedangkan untuk luar kota mencapai 16,7 km per liter. Tergantung seberapa sehat kondisi mobilnya dan gaya berkendara Anda. Tenaga yang dihasilkan sebesar 181 horsepower pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimum di 230 Nm pada 4100 rpm untuk menyalurkan tenaga ke roda depan dan digabungkan dengan sistem transmisi otomatis 6 percepatan dengan mode perpindahan manual. Untuk bagian keselamatan, mobil ini sudah menyediakan berbagai macam fitur keselamatan seperti airbags dan juga sistem pengereman ABS plus EBD. Kemudian mobil ini sudah menggunakan teknologi Global Outstanding Assessment untuk bagian bodi, sehingga mampu meredam benturan dengan cukup baik. Masuk ke dalam interior terbilang sangat enak dipandang, penempatan tombol-tombol dan desain yang rapi khas Toyota. Terdapat beberapa fitur penting di dalam kabin yang sangat mudah dimengerti dan mudah dijangkau. Dari sisi pengendaraan, terasa betul improvement yang dihadirkan oleh Toyota akan Camry XP40 ini. Terasa lebih fun dan lincah dikendarai. Mungkin itu berkat suspensi yang jadi lebih stiff. Meski begitu, tidak lantas membuatnya geredak-geruduk saat bertemu permukaan jalan yang tidak rata.
Bahkan goyangan bodi yang dialami penumpang justru terasa lebih sedikit, hampir dapat diredam dengan baik oleh keempat suspensinya, dan kursi yang sangat support menopang badan Anda. Lalu pinggang kami pun terasa baik-baik saja saat berada di depan ataupun menjadi penumpang di belakang. Desain kemudi terkesan kokoh dengan aksen wood panel yang mengalir dari depan dashboard sampai ke door trim depan dan belakang. Cukup memberi kesan mewah. Kursi pengemudi punya pengaturan elektris. Kursi penumpang depan bisa diatur juga secara elektris dari penumpang bagian belakang oleh Pak Bos yang duduk di belakang untuk melapangkan bagian legroom karena ada kontrol yang sangat mudah dijangkau dari sisi kanan kursi penumpang depan. Untuk peredaman kabin saya rasa masih terbilang senyap, namun ada sedikit bunyi dari ban dan raungan mesin yang sedikit masuk ke dalam kabin. Jika kita membahas akomodasinya, tentu saja cukup melimpah, mengingat dimensi dari mobil ini yang cukup besar dan ruangan yang tersedia sangat lega. Overall, mobil ini masih layak dipertimbangkan untuk Anda yang sedang mencari atau ingin memiliki mobil sedan Jepang yang nyaman dan cukup mewah. Meski jika kita lihat di Amerika, Camry menjadi sebuah mobil yang biasa-biasa saja, yang sekelas Altis atau yang orang sering bilang Avanza-nya Amerika, karena begitu banyaknya pengguna Camry di sana. Tapi menurut kami, Camry adalah Camry. Namanya harum di Indonesia sebagai mobil para pejabat yang mewah dan cukup bisa mengangkat derajat. Apalagi jika kita menyimpan budget lebih untuk membayar supir pribadi, akan lebih terasa aura seorang pejabatnya. Anyway, Toyota sukses melahirkan mobil ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya, juga karena prestasinya yang merajai segmen di kelas midsize sedan premium. Dan kebetulan mobil ini dijual. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di deskripsi. Demikian test drive mobil second ini kami buat secara jujur dan tanpa terafiliasi oleh brand atau perusahaan tertentu. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau jika Anda yang pernah atau masih memiliki mobil Camry ini, kami ingin tahu bagaimana pengalaman Anda selama merawat mobil ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao ciao.